Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya Nenek Nuraini Apriyanti bersama rekan saya Bu Mas Ania Eskom. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang akan melakukan praktik coaching dengan model Tirta. Pada saat ini saya berperan sebagai coach dan rekan saya Bu Mas Ania sebagai coachee. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, mari kita mulai kegiatan praktik coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Ania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neneng. Oke, Bu Mas Ania, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, oke. Bu Mas Ania, tadi kan Bu Mas Ania WA saya nih katanya mau ngobrol. Ya. Iya nih Bu Neneng, ada hal yang ingin saya obrolkan terkait kejadian di sekolah. Oke, Apa Bu Neneng baik. waktu? Siap. Insya Allah waktunya ada untuk Bu Mas Ania. Kita punya waktu beberapa, kurang lebih 15 menit ya Bu Mas Ania. Kita bisa gunakan waktu itu dengan sebaik mungkin untuk membahas apa yang ingin Bu Mas Ania sampaikan. Silakan Bu Mas Ania bercerita. Jadi seperti ini, saya sering melihat siswa saya ketika pulang sekolah itu mereka nongkrong di jalan, di warung sambil merokok dan masih menggunakan seragam sekolah. Dan itu tidak etis untuk dilihat seperti itu Bu Neneng kejadiannya. Oke, jadi ketika pulang sekolah ini berarti anak-anak nggak langsung pulang ya Bu ya, tapi malah nongkrong dan mungkin ketika nongkrong itu sambil merokok gitu maksud Ibu ya Bu ya? Iya betul. Jadi agak kurang enak dilihat seperti itu mungkin Bu? Iya. Iya, jadi gimana nih, Ibu maunya anak-anak itu bagaimana Bu? Anak-anak itu saya harapnya disiplin ya, mereka mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, kemudian juga norma yang ada di masyarakat, terutama kebiasaan yang kurang baik mereka yang nongkrong sambil merokok itu Bu, dihilangkan. Oke, jadi Ibu tuh berharap anak-anak itu lebih disiplin ya, sesuai dengan peraturan sekolah dan mengurangi atau kalau boleh mentiadakan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat seperti itu ya Bu ya? Oh, tepat sekali. Oke, jadi apa nih yang mau Ibu dapatkan dari obrolan kita malam ini Bu? Ya, saya ingin mendapatkan ide-ide untuk terkait masalah ini, bagaimana caranya menghilangkan kebiasaan yang kurang baik mereka di jam sekolah. Oke, baik Ibu. Bu Mas Ania, jika Ibu atau ketika Ibu melihat anak-anak itu nongkrong sambil merokok tadi ya Bu, apa yang Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan yaitu menyampaikan, mengedukasi mereka pada saat apel pagi sudah disampaikan tentang tindakan yang kurang baik seperti itu. Kemudian saya juga menyampaikan kepada wali kelas mereka untuk menindaklanjutinya. Oke, berarti Ibu sudah melakukan beberapa hal ya Bu ya tadi ya Bu? Sudah istilahnya mengedukasi ketika apel pagi, kemudian tadi sudah ngobrol atau komunikasi juga dengan wali kelasnya ya Bu ya. Apakah itu efektif Bu? Ya, kadang pasti efektif, tetapi masih ada juga yang masih terjadi juga gitu. Jadi cukup efektif, tetapi masih sering ditemui juga Bu. Gitu. Oke, berarti cukup efektif tapi masih sering ditemui. Kalau diskalakan nih Bu ya 1 sampai 10, efektifnya itu di skala berapa tuh Bu? Kalau dipresentasikan mungkin anak yang ini
tidak terlalu banyak sih, sekitar Mhm. 20% mungkin ya Bu ya. Di antara yang Mhm. 70% sudah baik, tetapi yang 20%-nya ini yang mereka kadang saya lihat di jalan gitu, seperti itu. Oke, jadi yang alhamdulillah yang sudah maksudnya disiplinnya sudah oke itu 70% ya Bu, gitu ya Bu ya maksudnya? Betul. Di skala 7 lah kalau dihitung dari 10. Jadi Ibu mau, berharap ini anak-anak ada di skala mana nih Bu untuk kedisiplinan itu? Saya harap sih, kedisiplinan mereka, ketertiban mereka itu udah nyampe skala hampir 90% ya, Bu, ya. Ya Wah, itu sudah cukup baik sekali gitu. oke 9, jadi di skala 9 ya Bu. Nah, sampai di, skala 9, hal-hal apa Bu yang Ibu lakukan? Selain Iya, tadi kan Ibu sudah mengedukasi ya Bu, tadi sebelumnya kan di obrolan kita tadi tuh Ibu sudah mengatakan sudah mengedukasi, kemudian sudah, koordinasi dengan wali kelas. Ada nggak option lain atau opsi lain yang Ibu lakukan untuk, anak ini mencapai skala 9 seperti itu? iya. Jika memang masih belum efektif, masih juga ditemui kasus yang serupa, saya ingin, berkoordinasi dengan wali kelas mereka agar meminta tindakan dari kesiswaan maupun pembina OSIS agar melakukan tindakan selanjutnya seperti misalnya diadakan, patroli atau razia setelah pulang sekolah dengan arah rute yang berbeda, Bu. Oke, jadi ada beberapa hal nih ya Bu tadi, kalau dari penjelasan Ibu ada apa namanya tadi, ngobrol tadi ya, komunikasi dengan wali kelas, kemudian koordinasi dengan kesiswaan atau pembina OSIS, dan melakukan patroli. Nah, dari beberapa ini, dari 3 poin ini, mana yang lebih apa ya, yang lebih mungkin untuk dilakukan dalam waktu dekat ini Bu? Iya, keduanya sudah dilakukan, cuman yang poin ketiga ini, dilakukan koordinasi dulu Bu ya, karena ini kan, Mhm. beberapa guru laki-laki yang dilibatkan setelah pulang sekolah mungkin akan dilaksanakannya menjelang libur, biasanya hari Jumat sore Bu. Oke Bu, dilakukan di Jumat sore, Betul, dengan berkolaborasi dengan guru, rekan guru terutama tadi bapak-bapak ya Bu ya. Nah itu, iya. koordinasinya dalam bentuk apa Bu kegiatannya? Iya, jadi wali kelas meminta bantuan koordinasi Mhm. kepada kesiswaan dan kepada pembina OSIS untuk menjadwalkan bapak-bapak yang misalnya arahnya ke utara atau ke arah daerah Selatan, daerah Keronjo, kan itu kan ada 4 rute ya Bu ya. Nah, ini dijadwalkan biar mereka lebih intens, jadi mengenali titik yang mana yang biasanya dijadikan tempat anak-anak itu menongkrong sambil merokok. Jadi Oke. menyisir langsung. Menyisir area-area tertentu ya Bu, yang biasa mungkin, di sini nih tempat, anak ini nongkrong Betul, sambil merokok gitu ya Bu ya. Nah, iya, bisa diceritakan nih Bu, itu kegiatannya detailnya tuh seperti apa gitu loh? Seperti apa iya. misalnya heeh, Jadi silakan. misalnya tanggal 1 Desember ini mungkin Bapak A misalnya ditugaskan untuk, mau ke arah Selatan. Nah, Bapak A ini mengidentifikasi di mana saja letak-letak warungnya atau misalnya tempat-tempat tongkrongan mereka dan itu, secara langsung menegur, kalau misalnya ditegur masih ini akan ditindak di sekolah juga, gitu. Oke, jadi ada beberapa step ya Bu, beberapa langkah gitu kan. Nah, eee, boleh saya tahu Bu atau mungkin Ibu mau lanjut terkait tadi, step-step yang tadi itu, Bu, dari mulai menegur sorry, dari mulai, apa namanya, menyisir ya, terus kalau misalnya mengedukasi terus menegur, nah itu seperti apa, Bu? Bisa ceritakan, Bu, lebih detailnya mungkin, Bu? Iya, jadi setelah misalnya sudah disisir, terus sudah ada teguran, ada tindakan, nanti kan
kita ada pemanggilan orang tua, berkumpul dengan wali kelas, berduduk bersama-sama, alasan mereka itu kenapa seperti itu gitu. Jadi bermusyawarah secara lebih lanjut, Bu. Jadi banyak pihak yang dilibatkan ya, Bu ya. Iya. Iya, oke. Terkait keberhasilan dari tadi rencana Ibu ya yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan murid yang lebih disiplin seperti itu ya, Bu. Untuk mewujudkan disiplin positif lah mungkin itu namanya ya, Bu ya. Banyak hal yang dilakukan. Kemudian indikator keberhasilan dari rencana Ibu ini apa? Kegiatan ini apa, Bu? Boleh diceritakan, Ibu? Kegiatan ini berhasil jika sudah tidak ditemui lagi siswa yang nongkrong sambil merokok di jalan, mereka langsung pulang, atau ya mereka hanya duduk-duduk saja tapi tidak memegang sambil merokok di jalan gitu. Sudah tidak ditemui seperti itu baru dinyatakan berhasil. Oke, jadi keberhasilannya dilihat dari kalau tidak ada lagi anak yang nongkrong sambil merokok gitu ya, Bu ya. Itu bisa dikatakan berhasil seperti itu ya, Bu. Oke. Akan dimulai kapan, Bu? Iya, untuk rencana paling dekatnya ya Jumat ini. Jadi Jumat ini dilaksanakan agar nanti kita bisa evaluasi di pas masuk sekolah hari Senin nih, Bu. Oke. Semoga itu nanti berdampak positif ya, Bu ya. Iya, Ibu Neng. Oke, jadi dari obrolan kita tadi, Bu, apa nih yang Ibu dapatkan? Ya, saya merasa sedikit lega ya. Jadi unek-unek saya itu bisa terbagi dengan Bu Neneng, dan saya juga bisa mendapatkan ide-ide yang lebih spesifik, lebih intens gitu untuk mengatasi masalah ini, Bu Neneng. Oke, mantap Bu Mas Ania. Semangat ya Bu Mas Ania. Kalau dilakukan dalam waktu dekat ini ya Bu Mas Ania tadi ya. Oke, berarti hari apa tadi Bu Mas Ania mau dilakukan secara intens tindakannya tadi? Itu di Jumat sore dan kita evaluasi lagi di hari Senin paginya, Bu. Oke, Jumat sore dan evaluasi di hari Senin paginya. Berarti bisa dong kita ngobrol-ngobrol lagi di hari Selasa ya, Bu? Iya, baik. Nanti berbagi nanti ya, Bu. Hasilnya seperti apa? Iya, hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa diimbaskan juga di sekolah saya ya, Bu ya. Seperti itu. Ya, luar biasa Bu Mas Ania. Semangat terus ya, Bu ya. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Wah, oke. Terima kasih Bu Mas Ania sudah mau berbagi cerita malam ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah praktek coaching dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang pertama saya sudah mencoba untuk dengan membuat kondisi percakapan kita nyaman, dan Bu Mas Ania percaya kepada saya untuk bercerita terkait masalahnya, dan sampai akhirnya kita menemukan, Bu Mas Ania menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahannya. Kemudian dari percakapan tersebut pun saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan paradigma berpikir coaching, yaitu berfokus dengan menghadirkan penuh diri saya untuk Bu Mas Ania. Kemudian saya pun bersikap terbuka dan memiliki rasa ingin tahu dengan tetap memberikan pertanyaan dalam kondisi yang tenang, tanpa adanya penghakiman ya Bu tadi. Kemudian juga saya sudah mencoba untuk melakukan percakapan dua arah
di mana saya sebagai coach menunjukkan kesadaran diri saya yang kuat untuk menangkap kata kunci dan membuat pertanyaan untuk menggali potensi Bu Mas Ania, sehingga Bu Mas Ania menunjukkan potensinya tadi, ya, menumbuhkan ide Bu Mas Ania untuk menyelesaikan permasalahan Bu Mas Ania. Kemudian saya pun sudah mencoba melakukan percakapan dengan alur Tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan tapi bagaimanapun ada hal yang harus saya perbaiki, ya Bu Mas Ania, yaitu saya sebagai coach masih belajar untuk menahan diri dalam asosiasi, yaitu mengkaitkan permasalahan Bu Mas Ania dengan pengalaman saya. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan masih harus ditingkatkan lagi untuk dapat memaksimalkan potensi coaching, ya, potensinya Bu Mas Ania tadi sebagai coaching. Kemudian apa yang saya lakukan sebelum kegiatan coaching ini, tadi saya membuat diri saya setenang dan senyaman mungkin, berusaha membatasi diri dari hal-hal yang dapat mengganggu fokus saya. Saya pun tadi sudah menyiapkan daftar pertanyaan coaching, ya, dan kita pun tadi sudah berlatih, ya Bu Mas Ania. Dan ketika kegiatan saya tetap fokus dengan menjaga kontak mata dan mencatat hal penting yang disampaikan coaching, yaitu disampaikan Bu Mas Ania, yang dapat saya ambil sebagai kata kunci. Kemudian untuk memperbaiki tadi menonton praktik coaching baik yang disediakan pada LMS atau pada sumber lainnya, sehingga saya memiliki referensi baik untuk melakukan coaching selanjutnya. Dan tadi umpan balik yang saya dapatkan dari Bu Mas Ania sebagai coaching dengan pertanyaan apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Tadi Bu Mas Ania mengatakan kalau Bu Mas Ania itu merasa lebih tenang karena sudah mendapatkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya terkait kedisiplinan murid, terutama murid yang suka nongkrong sambil merokok atau tidak langsung pulang ke rumah. Kemudian beberapa ide atau rencana aksi yang akan dilakukan seperti tadi yang sudah dilakukan seperti apel, edukasi melalui apel pagi, koordinasi dengan wali kelas, kemudian juga ada rencana aksi terkait melakukan patroli dengan melibatkan beberapa rekan guru laki-laki, kemudian kesiswaan dan pembina OSIS. Nah, dari hal itu dapat disimpulkan bahwa percakapan coaching yang dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dapat membangun atau menggali ide-ide Bu Mas Ania untuk menyelesaikan masalah Bu Mas Ania. Gitu Bu Mas Ania terkait refleksi diri saya. Terima kasih.